Yo, selamat datang di Oxy Vintage Gaming. Halo teman-teman semuanya, dimanapun anda berada, semoga sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita nemu game nih ala retro zaman dulu ya. Jadi game ini adalah game strategi, dimana di dalam game ini kemampuan kita akan diuji dalam membangun kota. Bisa nggak ya? Tentunya kota yang kita bangun ini harus berkembang dengan baik dong. Oke, nama game ini adalah Anno 1800. Tentunya game ini bertemakan orang-orang luar negeri pada zaman tahun 1800-an. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai game ini ya. Oh ya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang ada di rumah, di kamar, di toilet, dan di rumah pacar, dan dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean dari Oxy Vintage Gaming. Oke, kita langsung aja start the game. Nah, di sini saya udah pernah main ya sebelumnya, cuman karena saya lupa record, jadi kita akan mulai aja dari awal ya, biar teman-teman juga mengalami experience-nya bermain game ini dari awal. Oke. Nah, di sini kita dihadapkan sama dua pilihan ya, ada campaign, ada sandbox. Nah, kalau sandbox saya kurang tahu ya, cuman yang kita pilih yang standar aja ya, campaign. Ini biar kita dapat experience the story ya of Anno 1800 merge into sandbox gameplay on compression. Oke. Merge itu jadi menyatu ya dengan sandbox. Oke, kita pilih campaign aja. Nah, di sini kita akan dihadapkan juga apakah kita butuh bantuan lebih atau kurang. Kalau kita udah pro kita bisa pilih ini, kalau kita baru mulai baiknya kita lebih banyak menggunakan guidance ya, panduan atau tutorial dari gamenya tersebut gitu ya. Nah, di sini kita punya beberapa pilihan karakter. Nah, ini apa ya? Oh, ini belum bisa. Klik to visit your shop. Oh, ini belum bisa ya. Di sini kita ada beberapa pilihan karakter. Ini nenek-nenek ya. Defaultnya kita. Ini cantik juga ya. Apa kita pilih cewek? Kok cewek ya? Karena ini kan pemimpin ya. Kalau pemimpin tuh harus cowok. Aduh, ini agak kembang desa gimana gitu ya. Wah, bapak-bapak ini tegas banget ya. Bentar. Nah, ini karakter saya yang sebelumnya yang saya gunakan. Bagaimana kalau kita gunakan yang ini ya? Nah, di sini kita pilih logo. Kita bisa pilih logo ya. Ada macam-macam ya. Oke. Kita gunakan ini lambang bajak laut ini biasanya ya. Wah, ini mata satu. Sebentar, kita coba cari-cari yang sekiranya kuda, kereta api, mana ya? Kita pilih-pilih atau crown aja ya, mahkota ya. Ini menggambarkan kerajaan. Oke, di sini ada warna. Oh, ini warna bendera ya. Bisa lihat? Bisa dilihat ya. Kita gunakan hitam ya, biar agak atau merah. Oh, bukan merah, ini ungu ya. Kayaknya ungu nih. Kita hitam aja deh, biar kita agak garang gimana gitu kan. Oke, nah di sini kita bisa pilih nama, kita ketik aja, bukan Oxy Vintage Gaming, aja ya. Nah, di sini ada sentence treasure. Oh, ini yang tadi kita continue ya. Apakah ini momentum? Apakah ini ya bisa kita lihat? Ya mungkin ini ada beberapa scene atau momentum atau fitur dari game ini ya. Kita akan ngalami nanti ya. Kita akan mengalami. Oke, kita continue aja di sini. Oke, di sini ada Imperial Train, Imperial Commandership. Nah. Oh, ini kalau kita klik dua-duanya berarti kita akan bisa ngebangun kereta api dan kita juga bisa ngebangun kapal ya. Tentunya kita akan gunakan dua-duanya ya, biar kita tahu juga kayak gimana gitu punya kereta api sama kapal gitu kan. Nah, oke, nah di sini ada startup. Dimana startup ini kita akan memulai
dengan ibaratnya modal ya segini ya, modal kita ada 75.000, high influence, ajewed dan lain-lain ya. Ini advance, expert kita dikasih kecil kalau memang kita udah pro ya, kalau kita udah jago gitu. Dengan modal segini apakah kita bisa ya, sepertinya saya pilih normal saja ya, yang standar aja gitu. Kalau custom, nah kalau custom ini kita bisa atur. Ini kita bisa atur sendiri. Dan ini adalah player AI yang akan nanti bermain sama kita. Jadi kita nggak sendiri ya di dalam suatu peta. Kita akan terpecah dalam beberapa pulau. Nah, AI ini akan ikut atau tidak ya. Gitu. Kita bisa atur ya. Oke, lanjut. Ini untuk ininya, settingannya kalau kita perlu custom ya udahlah kita ambil normal saja ya guys ya. Jadi biar standar aja gitu. Oke, kita tunggu loadingnya, sabar. Did you know when you hold shift and click the pause play button on factory, it will pause. Oh, jadi kalau kita nahan shift sambil klik pause itu akan ngeklik semua tipe bangunan tersebut. Guys, oh di sini kalian bisa lihat. Ini ada petunjuk-petunjuknya di sini. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita agak susah ya mengartikannya ya. Tapi kita ambil inti-intinya saja. Atau kalau kita bingung ya kita bisa ngikutin guidance yang tadi ya. Guide yang tadi ya, panduan dari game ini. Okay, use the upgrade tool to upgrade multiple building at the same time. Drag to cover your selection or hold shift. Cepet banget ya tulisannya ya. Nah, kita bisa lihat nih. Ini adalah ilustrasi dari game-game ini. Oke. Lihat ada gajah dipindahin. Apakah kita ada gajah? Tuh lihat, ini zaman tahun 1800 guys, dimana sepeda itu besar sebelah bannya ya. Oke, ini adalah kapal yang nanti kemungkinan kita akan bisa buat juga kapal ini ya. Baik, dan ini adalah suasana di mana para petani kita ya, seperti itu. Oke, sabar. Oh, ini mungkin ini gambaran di mana arsitektur kita ya. Iya, oke. Itu arsitektur kita ya. Terlihat dari dia yang lagi kerja dalam pembangunan ya. Oke. Sorry ya kalau saya nggak beres bacanya karena saya juga nggak terlalu paham bahasa Inggris, cuma ya sedikit saja ya guys ya. Since that day you saved my life, I have presumed I knew you. But now, 1,000 letters from your father go unopened, yet one scribbled from your sister changes everything. I didn't even know you had a sister. We are broke, old pal. We can't afford a passage back to your old world, back to your family. Not unless you suddenly remembered what work is. Oke. Jadi orang itu orang yang udah diselamatin sama kita ya guys ya. Jadi orang ini baru tahu kalau kita juga punya seorang adik perempuan ya. You're serious? Katanya karena surat dari ayah kita yang udah banyak banget, tapi kita nggak gubris, tapi satu surat dari adik perempuan kita langsung bergerak drastis. Ada apa gitu ya. Oke, di sini kita udah mulai ya misinya. Di sini kita left click on your ship. Oke, kita left click. Di
di sini ada kapal yang kita klik ya. Oh ini untuk patroli, dan ini ada surat dari You never told me you had a sister. tuh. What else haven't you told me Okay. about? Baik, si orang ini apakah ini nggak tahu teman kita, nggak tahu apa, yang mudah-mudahan dia teman kita ya, yang ngebantu kita dalam main game ini. Dan dia agak marah katanya kalau kita itu baru ngasih tahu kalau kita tuh punya adik perempuan. Oke. Let's stick of the name. Bisa kita lihat ya, di sini ada quest booknya ya. Ini misi kita. Oke, kita oke. Jadi perahunya ini kita arahkan ke sini mungkin ya. Oke. A Okay. long sea. Here it is. Just get plenty of distance on the throw. Oh, Arhan menyerahkan dinamit secara nervous ya, secara pelan-pelan mungkin ya, karena itu dinamit itu bisa meledak ya. Kita terima. Oke, nah ini dynamite kita. Oke, use stick of dynamite on fish swarm. Oke, dalam genangan ikan ya. Kita harus menggunakan dynamite ini untuk ngebom ikan ya. Ya, inilah cara zaman dulu bernelayan ya. Kalian bisa lihat. Oh, sorry. Kita klik dulu dynamite-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa scroll untuk nge-zooming. Kita klik ya. Wah, They're not expecting Bisa Queen kalian lihat. Parrotfish. Anything Ternyata- with fins will do. dibom ya. Ikan. Apakah dikejar? What the chimichurri Loh, was kok ke that bull? situ? Telat mungkin ya. Oke. Kita bom lagi sebelah sini. You couldn't hit a cow's ass with a Oke, scissor. berhasil ya. Kita klik. Oh, You sorry. do have an eye for opportunity. After all, it's Okay, not okay. TNT Okay. the locals are short of. Ambilnya kita klik kanan ya. Ambil miliknya. Jadi klik perahunya dulu, terus kita klik objek yang mau kita ambil dengan klik kanan. Oke. All Deliver the blistered fish they could ever want. I don't think you have enough fish to pay for ticket. Oh, jadi With that first bang, I knew it was you. So, come show me what you got this time. dibilang tiket 7. Oke, jadi si ikan ini dijual ke sini biar kita itu dapat tiket. Oke. That burnt reek. Ugh. Dibilang tiket Hand over whatever it is and I'll help you get rid of it. Oke. Iya. Here are your tickets. Hurry, drifters. The boat is leaving soon. Okay. And nobody wants you to miss it. Oke. Wis. Terus ya. Oke, di sini kita udah pindah lagi ke scene dimana So, kita baru this beli is tiket it. ya. We're leaving paradise behind. Terus behind. You never talk much about family and the like. But you're dead serious about this, aren't you? No matter. I made a vow to defend you, and I don't break an oath. Even if a blind man could see you leap into the deepest pit of dung. Gila. Jadi intinya orang yang tadi si Erhan ya itu akan membela kita, bersumpah akan I have membela never kita. asked anything of you, firstborn. Not when you stole away a tiptoe, leaving the family burden at your little sister's door. Our father is accused of high treason. Dare you to believe it? Will you now stand by, knowing gentle father is indungeoned? It must kill him. Please come home. We need you. Please come home, ini katanya adiknya butuh kita ya guys ya. Adiknya butuh kita dan kita harus segera pulang. Dan inilah rumah adik kita. Oh ternyata ini Is it dia. really you, dearest sibling? I never dared hope you'd return. Do you remember Bright Sands? Of course you do. We loved it here. Oh ini adik sepupu It's ya, sibling changed ya. now. Sibling tuh adik sepupu ya. The Royal Council support Uncle Edvard. Father barely cold, and he's pulling everything down. Sepertinya katanya ayah kita tuh ada masalah dengan Uncle Edward. Teman kita. All those houses.
You never said how wealthy you were. Why were we selling fish and sleeping in barns? Kenapa kita makan Never ikan? told your friend of good and Tidur di sons. kandang gitu kan. There is much to be said, Sedangkan kita but orang not now. kaya gitu. Dear father's funeral begins. Oh, ayahnya nih, lihat. Ayahnya sudah meninggal guys ya. Aduh, saya belum paham ayahnya meninggal kenapa. Yang paham bisa typing di Where bawah have ya. you been? Without you brats, we'll never be done with this obligation. Looks like Death claimed the wrong brother. No matter, so few are here, when they are the few he loved most. Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. Better make yourself scarce. Saya kurang paham sih sebetulnya ya. Apa yang dimaksud? Mungkin yang tadi itu Uncle Edward ya. We shall, dear sibling, for now. I have acquired a small island with the last of my funds, and passage for all still loyal to father. Together we shall clear his name, or die trying. Oke, Your jadi sister reminds me of you. Must mean new adventures await, old pal. Oke. This is it. This is it. Ditchwater. End of the world. I hope you like it quiet. Ditchwater. Nah, ini adalah Ditchwater, Pulau Ditchwater ya guys ya. Jadi intinya kita harus membersihkan nama baik ayah kita ya. Oke. Nah, ini dia adalah sebentar, chapter dulu. Ini dia adalah game What? Anno Still here? 1800. Establishing a guys. rival company on that disheveled island? Let Uncle Edvard scoff. A modest island, yes, but if you're at all like father, you'll look beyond appearances. Nah gitu dong, Tuhan juga merasa bahwa We must shelter the Pulau ini good, loyal berpotensi. people who have shown solidarity with our family. We need every hand we can get if we are to expunge this debris. Oke. Jadi pada intinya karena ini sudah memberi kita pulau atau mungkin menyarankan pulau ini untuk kita bangun kota di sini agar kita bisa membangun peradaban di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada satu bangunan. Saya klik. Nah, ini adalah namanya Small Trading Post ya. Oke, sebelumnya kan saya udah pernah main game ini ya. Mungkin belum sepenuhnya, jadi mungkin saya paham soal game ini belum terlalu jago-jago banget juga ya. Saya akan share ke teman-teman sesuai pengetahuan saya tentang game ini. Oke, di sini kita udah dapat kayu cuma 0. Ada papan. Kuantitinya 30. Dimulai dari kita klik dulu ya. Kita klik kanan ini untuk gerak-gerak kamera. Kalau klik kiri ini untuk klik objek, dan scroll kalau ditahan diklik. Nah, ini bisa kita merubah angle kamera kita sebebasnya ya. Sebebasnya yang kita mau. Dan di sini kalau kita zoom maksimalnya segini ya. Mungkin saya lihat di beberapa orang lain yang memainkan game ini bisa di zoom sampai ke kita bisa jadi orangnya. Misalkan jadi orang yang berjalan ini ya. Tapi saya kurang tahu betul ya. Ini ada untuk cuaca. Oh, di sini kita bisa atur. Ini kita sekarang ada di jam 13 siang ya. Down. Ini agak pagi subuh ya, down to subuh. Noon siang yang tadi itu kita. Terus dusk ini malam ya. Malam. Dusk tuh. Dan ini naik ini tengah malam guys ya. Kalau kayak gini kita bisa ngelihat apa karena ya udah kita settingkan lagi standar aja lah. Nah, kalau saya lihat di sini dari cycle kita bisa pilih otomatis waktu ini bisa
Oke, waktu ini kita berjalan, nanti kita akan mengalami yang namanya subuh, siang, sore agak malam mungkin ya ini ya, dan nyampe ke tengah malam gitu ya. Cuman karena saya pengen di siang saja, jadi kita setting di siang aja mungkin ya, karena saya nggak mau nanti terganggu ketika lagi bangun-bangun jadi gelap ya. Oke. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah game Anno 1800 guys. Tuh lihat pulaunya. Ini zoom outnya cuma segini ya maksimalnya. Oke, sebentar. Kita setting-setting dulu ya. Kita ke menu option. Kita setting ke sorry ke gameplaynya dulu. Increase camera distance. Nah, increase camera distance. Oh, ini butuh restart required guys. Oke. Nanti saya akan skip videonya. Saya akan restart dulu. Nanti saya akan hide expression hide, nggak usah di hide. Ini kita onin aja semuanya. Irrigation building mode accept visitor. Ya, kita onin aja ya, kita visitor juga kita. Oke, restart require. Oke, saya akan skip videonya, jadi saya akan coba restart dulu ya guys ya. Oke guys, nah ini dia. Jadi tadi saya udah restart dulu ya. Saya tadi atur dulu yaitu dari gameplay soal kameranya ya, biar kameranya, nah ini increase camera distance, jadi biar dia agak jauh ya kalau kita zoom out ya. Kalau zoom in ini biasa aja segini. Kalau zoom out, nah ini kita hampir satu pulau kelihatan semuanya ya. Oke, baik. Ini dia game Anno 1800 ya. Jadi kita akan mulai gamenya. Di sini kita ada satu bangunan ya kecil, yaitu namanya adalah small trading post ya. Seperti yang kita tahu di sini adalah untuk menyimpan sumber daya yang sudah kita produksi di pulau ini ya. Nah di sini, nah di sini ada karakter kita ya, Oxy Vintage, dan ini achievement ya, pencapaian kita. Di sini ada uang modal kita ya, dan ini adalah balance, ini adalah global population, dan ini adalah influence ya. Nah ini soal influence saya juga kurang paham betul juga ya, influence seperti apa. Dan ini ada beberapa item ya, untuk memperlihatkan ke kita kalau item di storage kita ya. Dan ini kita nanti bisa atur-atur, kita bisa simpan di sini item-item yang pengen kita lihat ya. Oke, kita langsung aja bikin di sini satu marketplace, karena di sini udah ada panduannya, kita disuruh buat marketplace. Nah sebelumnya kan saya udah bikin nih ya, udah coba game ini, dan ternyata saya mengikuti bahwa game ini lumayan kompleks ya, dan ada beberapa yang saya pengen kasih saran ke teman-teman juga. Bagusnya kita akan mulai dengan membangun marketplace ini di tengah-tengah pulau. Misalkan contoh, kita anggaplah ya ini yang akan menjadi populasi dari kependudukan kita ya. Kita akan buat ini di tengah-tengah marketplace, karena ini adalah tempat tujuan. Ini adalah tempat tujuan atau tempat kunjungannya para penduduk kita. Lalu kita akan buat jalannya di sini. Misalkan kita buat jalan seperti ini ya. Kita lingkari dulu. I checked the manifests. Not all our facilities are able to deliver the goods they produce. Please correct the situation. Oke, kita akan hubungkan, katanya kita harus bisa menghubungkan dengan trading post agar bisa akses. I'm not going to say I didn't think it possible,
Hana, good, thanks you for your help. Oke, berterima kasih. Dan kita di sini disuruh membangun rumah ya, farmernya ya, farmer residence. Kediaman kita akan bangun sini ya. Aduh, ya ampun, loading naik. You reached a new milestone. Oke, nah di sini kita akan bangun beberapa rumah ya. Ini adalah rumah. Kita coba klik ya. Don't mind a bit foraging. Nah, di sini kita bisa lihat ke kiri, di sini ada quest book ya. Kalian bisa lihat, di sini kita harus membangun 10 farmer residence ya. Dan kita baru bangun dua rumah. Dan kita disuruh juga attract itu ya, menarik perhatian 50 farmers ya, petani. Nah baik, sebelumnya saya udah pernah main game ini kan, jadi saya akan kasih Oh, tips I'm always sedikit busy, ya. Duck. A field don't tend itself. Oke. Jadi kita akan kasih tips sedikit. Nah, kalian bisa lihat ketika kalian klik satu rumah ini, kalian bisa lihat di sini adalah ada needs, yaitu kebutuhan, dan ada happiness. Ya, kita bisa artikan ya, needs ini kebutuhan dan happiness ini kesejahteraan dari penduduk kita. Nah, misalnya kalian lihat ketika kita klik needs, jadi si farmer ini membutuhkan yang namanya market. Nah, untuk market kita udah bangun. Do you Satu ya. remain here out of spite? Or is this some futile attempt at competition? As you are so desperate to appear responsible, you'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral Oh, kita harus falls bayar to you. untuk makam ayah kita kah? Sebentar. Miserly, uncharitable Hans angry dastard, with the picking and choosing what he inherits. Hana is angry. Jadi Hana itu marah ya. Si Hana marah ya. Apakah tadi alasannya sih saya kurang jelas sih apa ya alasannya si Hana marah. Oke, kita fokus aja ke sini ke rumah penduduk ini. Nah, untuk kebutuhannya kita belum kebuka karena kita harus ngebuka dulu yang namanya 50 farmers. Nah, berarti kita harus bangun lagi 10 rumah ya. Oke, kita bangun lagi di sini. 4 5 6 7 8 sorry 9 10. Nah, jangan lupa ketika kita ngebangun rumah kita harus kasih jalan, akses jalan ya.
sambungin aja ke sini. Sorry bentar. Nah kalian kalau pengen mindahin ini, kalian bisa klik di sini. Ini sudah tersedia ya, klik kanan ya. Ini ada untuk pindahin objeknya, ini untuk copy, ini untuk menghancurin, dan ini untuk ngupgrade bangunan. See ini what untuk slander Edvard Prince and Bright Sands. show you the news from Bright Sands. Apa tuh? News apa? Berita apa? Samuel's child, is it? Edward the Savior. Thank heavens. I am so ashamed of every single Savior word itu penyelamat your kan? uncle Bisa had me dan print. speak up. Traitor, terrible, pengkhianat yang sangat terrible, mengerikan ya. Ini beritanya saya kurang tahu sih. Cuman ini ada gambar makaman, Island Cell, Calamity. He twists every article in his favor at our and father's expense. Reputation. Oh, kabar dari Uncle Edvan itu sangat mempengaruhi reputasi kita ya. You don't need to produce everything yourself. You can just pay other for it instead. Oh baik. Jadi kita nggak harus selalu ngeproduksi barang yang kita butuhkan ya. Kita bisa membeli dengan cara kita bisa klik di sini nih. Oke ya. Kita bisa klik di item misalkan di sini. Nah di sini ada beberapa pilihan. Nah kalau X ini itu adalah no trade. Kalau misalkan kalian butuh wood, kayu, kalian bisa buy di sini ya. Misalkan contoh ya, kalian kan punya 0 nih, nggak punya kayu, kalian butuh berapa? Misalkan contoh saya butuh 20. Nanti kemungkinan akan ada orang yang mengirim kayu di sini dan kalian akan membayarnya gitu ya. Nanti kalau harga sih saya kurang tahu ya, jelas ya berapa harga dari kayu ini per itemnya. Begitu juga sama dengan yang lainnya. Dan ini juga untuk menjual. Kalau misalkan kita udah penuh di warehouse kita, si kayu ini kita bisa jual. Oke. Nah, misalkan kita setting 20. Father wouldn't have wanted us to sit on our hands while our one prospect was in such a state. Island. Oke, ya sebentar ya Hana ya, sebentar Hana. So let's gather our townsfolk and ask them to spruce the place up. Encourage you. Oke, makasih Hana. Oke, jadi Hana itu menyemangati kita agar kita bisa bekerja ya di pulau ini. Oke, sebentar Nas. Balik ke pembahasan storage ini. Jadi kita bisa menjual dan membeli ya. Tadi membeli udah. Kalau menjual, kalau misalkan kita punya kayu yang banyak dan penuh di storage, kita bisa sisakan dengan cara mengatur misalkan 20. Nah, ketika kayu kita di atas 20, kayak 25, 30, nah itu akan dijual sampai tersisa 20. Gitu ya. Nah, kalau buy and selling. Jadi kalau misalkan kayu kalian di bawah 20, kita akan otomatis membeli, ada yang datang ke sini ya, kapal. Dan kalau misalkan kayaknya kita kalau melebihi 20 mungkin ya. Nah ini kayaknya kalau buy and sell sih kayak maintain stock ya. Kayaknya kita akan stabil. Jadi stok kita akan stabil di 20. Kalau kelebihan ini akan otomatis terjual, kalau kurang kita akan otomatis membeli. Jadi stok kita akan stabil di 20. Tapi kalau sekarang saya tidak akan menggunakan trading apapun ya. Jadi kita fokus ke sini aja pembangunan. Nah, seperti kalian lihat di sini sudah ada 10 bangunan ya. Dimana tadi yang misi ini untuk ngebangun 10 farmhouse sudah selesai, dan sekarang ada quest baru, Clear Ruin Resident District. Kita klik saja. Nah, kita diarahkan ke sini. Kita klik. Oke, di sini tuh ada loading. Kita disuruh membersihkan reruntuhan ini ya. Morning is eased. Now we have others for company, sibling. To continue. Oke. It's been a hard day of labor for us all. We should cater to our tired, hungry people. We are running low on timber, but there's plenty in the ruins. We should clear some to stock up. Oke.
kita kekurangan timber katanya. Timber ini, nah kita bisa ambil nih. Timber ini ada berupa papan ya. Kita bisa lihat papan. Oke, Hana ngasih tahu untuk membangun fishery ya. Fishery ini adalah nelayan ya. We're taking every care. Checking every care. Oke. Nah di sini kita juga menghubungkan jalan. Jadi jangan lupa setiap kalian ngebangun bangunan itu harus dihubungkan ya, harus menggunakan jalan. Oke. Baik lagi ke fokus ini. Oke, saya kasih tips di sini. Di sini yang namanya petani itu butuh yang namanya kebutuhan di sini. Maksud saya ada kebutuhan yang harus dipenuhin. Nah, seperti ikan tadi kita udah bangun ya. Nah, ini yang belum kebuka adalah work clothes. Itu pakaian ya untuk para petani ya. Karena ini kita masih di zaman petani. Nah, ini happiness yaitu kesejahteraan penduduk kita ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Di sini ada pollution ya. Ini mungkin pollution ini antara polusi mungkinnya dari pabrik yang dihasilkan polusi itu seperti limbah dari pabrik yang bekerja atau yang beroperasi di pulau kita ini gitu. Ini akan mengurangi kesejahteraan dari penduduk kita. Makanya ikonnya masih ini. Nah sedangkan kita kan belum ada ya pabrik polusi ini karena kita masih di zaman farmers ya, di zaman petani. Nah ini kalau working condition ini seperti antara nge-push para petani ini untuk bekerja keras atau kita bisa membuat mereka santai. Jadi kalau kita buat mereka santai, ini akan menjadi biru, mereka akan senang. Cuman resikonya ya produksi nggak akan optimal gitu kan. Dan yang ketiga adalah news. News ini adalah berita. Nanti kita akan disuruh menyiarkan berita di mana berita ini cukup berpengaruh untuk penduduk ini gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada luxury. Your people appreciate a nice city lifestyle. Jadi kalau misalkan ini berhubungan dengan apa yang nanti kita akan bangun. Kalau misalkan kayak ada tempat yang namanya rekreasi, tempat hiburan dan lain-lain, kalau kita nggak bangun itu cukup berpengaruh ya ke happiness ini ya, happiness si petani ini. Dan yang terakhir ini ada island peace. Your people feel afraid under attack. Jadi kalau misalkan kalian berperang atau pulau kalian diserang, nah kemungkinan kesejahteraan petani kalian juga akan menurun. Tapi karena ini lagi damai, lagi adem-adem aja ya, ini masih bagus ya. Jadi intinya ini kalau udah hijau semua, ini bagus untuk balance kita ini ya, karena ini kita belum ada incoming. Nah kita akan pelajari balance ini. Kita klik dulu. Di sini kita bisa lihat ini balance kita ya. Balance kita tuh maksudnya keuangan kita, apakah naik atau turun setiap harinya ya, atau hitungan detiknya, atau setiap atau mingguannya atau tahunannya ya. Ini yang penting kita lihatnya di sini adalah ini balance kita turun. Nah di sini kita bisa lihat kenapa turun, karena ada minus dari pembangunan yang kita bangun ya. Contoh ya, misalkan fishery, kita klik ya, dan kita bisa langsung ke sininya. Nah fishery ini ketika dibangun, di sini kalian bisa lihat ada maintenance cost. Maintenance cost ini itu adalah ini mempengaruhi balance ya. Jadi kalau misalkan contoh lah, kalau saya stop nih produksinya, I'll put my feet up. nah ini berkurang kan, yang asalnya tadi minus 50. Kalau saya suruh dia bekerja, Wake me up when you're ready. kalau saya suruh bekerja, maka maintainnya akan dipergunakan lagi, otomatis saya akan nambah lagi nih minusnya gitu. Nah di sini dia juga membutuhkan farmer workforce. Farmernya kita juga ada ya, kita punya cadangan 55. Nah kalau kita pause, nah farmernya jadi nambah. Ini adalah farmer ini yang nganggur gitu kan. Oke, kita bahas dulu balance ya.
balance ini kita bisa mendapatkan incoming resident. Nah, I itu ada checked the manifests. Not all our facilities are able to deliver the goods they produce. Please correct the situation. Oh, Hana tuh, Argus tuh penting sekali untuk menghubungkan produksi kita dengan warehouse agar produksi kita tersimpan di warehouse. Kalau misalkan kita udah buat suatu rumah produksi tapi jauh dari warehouse, itu jadi produksinya tidak akan tersimpan ya, hasil produksinya. Baik, jadi tadi kita udah bahas ini ya, bahas balance. Jadi intinya setiap bangunan yang kita bangun itu ada cost-nya. Atau kita mau pause atau fly, itu juga sama ada cost-nya gitu kan. Nah, ini masih minus 50 ya. Gimana caranya biar kita nambah cost-nya? Yaitu dari cara kita ngebangun rumah-rumah penduduk ini. Jadi rumah-rumah penduduk ini ketika dibangun, dia bayar pajak ke kita. Contohnya kasarnya seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada residen ya. Residen ini ada 10 farmer, dimana ini mereka udah pada bekerja ya. Cuman mereka belum 100%. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat karena ada beberapa yang belum kita produksi, ada kebutuhan mereka yang belum kita kasih, yang belum kita sediakan. Oke, caranya jadi intinya kita bangun rumah farmer residen dan penuhi kebutuhan mereka maupun kesejahteraan mereka ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lupakan dulu ya questnya. Kita fokus dulu untuk menyeimbangkan balance-nya ini. Oke, kita bangun farmers lagi di sini. Nah, cuman kan ada ruin-ruin ini nih, runtuhan-runtuhan ini. Oke. Clear small ruin. Oke, kita langsung ke quest aja ya. Kita disuruh ngebersihin reruntuhan ini. Ini nggak bisa. Oh, yang kecil bisa. Oh, yang kecil masih bisa. Oke. Bagusnya reruntuhan ini dia lootingnya ini ya. Timber. Kita langsung looting aja timbernya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Oke. Kita bangun rumah di sini aja kali ya. Nah, jangan lupa setiap kali kita ngebangun bangunan apapun itu, kita kasih akses jalan ya. Nah, itu ada suara-suara reruntuhan itu ini ya. Kita ambil timbernya. Ini bisa nggak? Oh, ini belum bisa. Attract 100 farmer. Jadi kita harus mengundang 10 petani agar mereka itu tertarik untuk bergabung ke pulau ini ya. Kita tunggu. Oke. Nah, kan kita udah produksi ikan nih ya. Nah, rumah yang tadi kita udah produksi, dia masih menunggu ikannya nih. Ini masih loading. Kita tunggu ikannya. Nah, di sini ikannya udah 11 ya, udah cukup lah ya. Oke, di sini saya kasih gambaran. Produksi ikan ini mempunyai You reached a new milestone. Oke, ini milestone ya. Kita naik zaman ya. Ini kita udah ngebuka item baru ya. Happiness is Help enough to demolish the larger ruins. Let's breathe some life into this place. Oke. Sebentar. Nah, saya akan kasih tips dulu soal kebutuhan para penduduk ini. Jadi kalian untuk memainkan game ini When bagusnya. I look into your people's faces, I see trouble. Make sure their misery doesn't become a problem. Oke. Arhan itu khawatir dengan kesejahteraan
penduduk kita katanya. Betul. Karena yang paling penting itu adalah kesejahteraan penduduk kita dan kebutuhannya. Seperti contoh ini. Nah, kita udah kasih marketplace di sini. Contoh ya, saya bahas marketplace ini punya jarak. Jadi kalau kita bangun rumah yang terlalu jauh dari marketplace, maka kesejahteraan dia akan berkurang. Dan itu pajaknya akan sedikit ke kita. Ya, paham ya? Jadi si marketplace ini harus dekat-dekat sama pemukiman warga ini. Dan yang kedua, ketika produksi ikan ini tidak terpenuhi atau kekurangan, itu juga akan mengurangi incoming ke kita. Oke? Income-nya ke kita. Contoh misalkan nih, kita lihat produksi ikan. Nah, di sini fishery. Kalian bisa lihat kan? Di sini ada persentase 100% dan kita bisa pause dan kita bisa play gitu kan. Itu bisa soal produksinya ya, kita bisa berhentikan dan kita bisa mulai lagi. Nah, ketika kita arahkan di sini kita bisa lihat processing time. Di situ kita bisa lihat ada 30 detik ya. Nah, dan kita arahkan ke ikon ikannya. Di sini kita bisa lihat 30 detik per 4 ikan. Jadi ini adalah 30 detik per 4 ikan dalam 100%. Jadi dia looping ya terus ya produksinya. Dalam 30 detik dia menghasilkan 4 ikan. Nah, apakah cukup atau tidaknya untuk penduduk yang ada di sini? Misalkan contoh lah, ini saya udah ngebangun berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 10, 12, tambah 6, 18 rumah. Nah, ikan ini cukup nggak ya? Terus dikonsumsi sama warga di sini? Kita bisa lihatnya di mana? Di sini. Ini adalah statistik. Kita buka statistik ini. Nah, di sini kita fokus ke sini aja soal diagram. Ini hanya info aja. Kita fokus ke sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada demand sama supply. Nah, demand itu adalah permintaan ke si nelayan ikan ini. Jadi permintaannya itu kecil. Yang biru ini permintaannya. Nah, sedangkan supply-nya itu banyak. Jadi si nelayan ini tuh menyuplai banyak sekali dengan dua ini, dengan quantity 2 ya maksudnya. Nah, ini maksudnya 0 tuh baru segini ya, baru sedikit gitu. 0, berapa mungkin ya. Karena warga penduduk kita baru sedikit, jadi kebutuhannya belum terlalu banyak untuk ikan. Nah, tapi supply-nya ini banyak, dimana artinya nanti ini lama-kelamaan storage ini akan penuh gitu ya. Dan kita kalau arahkan ke sini, ini ada kapasitasnya. Di situ ada 17/75. Kalau nyampe 75, ini akan berhenti nyuplai ikan gitu. Dan kalau storage ini udah penuh, itu bisa kita atur apakah mau dijual atau mau di trading gitu kan. Setelah kalau dijual bisa aja jadi uang gitu kan. Tapi ya percuma aja kalau misalkan dijual jadi uang. Kalau balance kita minus, berkurang lagi modal kita kan. Nah, sekarang gini. Gimana cara menyeimbangkannya? Saya punya tips. Di sini statistiknya yang biru ini jauh banget kan. Kebutuhan baru sedikit lah. Penduduk ya makan ikan belum terlalu banyak, tapi kita ini pelabuhannya nyuplainya banyak dengan iklan. Gimana caranya? Kita bisa atur dengan cara ini, klik ini, adjust working condition. Nah, adjust working condition ini untuk menambah kesejahteraan tani kita. Contoh, kalau misalkan saya mau push dia untuk kerja keras, kita geser ke kanan. Nah, makalah timbul dia -7 kesejahteraannya. Dalam artian berarti dia nggak sejahtera. Tapi kalau kita atur biar dia agak santai kerjanya ya, maka kesejahteraannya dia nambah, dia akan senang gitu. Cuman harus diseimbangkan juga. Ketika kita kita kurangi aja lah ya, biar mereka senang. Nah, kita lihat juga sama statistik. Nah, akhirnya dia nambah segini, yang tadinya segini kan. Kenapa? Sebetulnya jadi kebutuhan agak banyak karena kita kurangi dari statistik ini. Dari adjust working ini. Nah, kalau udah happiness-nya nambah, kita lihat dari happiness-nya farmer kita. Tuh kan, working condition-nya dia
dia jadi senyum gitu kan, jadi seneng karena sama kita nggak di-push untuk kerja keras. Nah kalau ini luxury, dia udah kebuka, kita udah kebuka nih satu produksi baju, tapi kita belum nyediain, kita belum bikin, makanya dia fasilitas kita kayak belum dipenuhi gitu sama dia. Oke, kita bangun aja. Sama ini nih, ada satu lagi snap kebuka ya. Ini snap itu kayak minuman mungkin ya, minuman untuk tetap kebutuhan untuk penduduk ini. Baik, kita bangun dulu baju ya. Saya lebih mentingin penduduk dulu ya, karena ini tutorial mungkin udah maju lebih cepat. Saya pengen bangun dulu baju. Ini close dulu. Nah, dalam baju ini kita bisa lihat ada tahap-tahapnya. Untuk memproses baju kita butuh ngebangun yang namanya sheep farm, peternakan kambing ya, atau domba atau biri-biri ya. Ini adalah yang menghasilkan wool ya, benang. Nah, ketika kita bangun ini, kita akan menggunakan maintain cost ya. Di situ kalian lihat ada maintain cost akan berkurang 20. Nah, kita kan lihat maintain cost kita itu balance kita udah 42 ya, minus 42. Kalau ditambah minus 20 berarti akan nambah jadi minus 62 gitu kan. Nah, terus butuh farmer yang dimana itu kalian bisa lihat ada minus 10, akan berkurang farmer 10, dan farmer kita masih banyak, ada 119 jadi aman. Dan contraction cost, jadi nah ini mengurangi modal kita yang 73.000 itu akan dikurangi $100. Dan butuh juga dari sumber daya alam kita, yaitu papan atau timber ya, 2 piece. Oke, kita bangun dulu aja, nggak apa-apa karena ini demi kebutuhan warga dulu ya, nggak apa-apa kita rugi dulu di balance ini ya. Nah, kita misalkan, dan untuk ini bagusnya kita simpan yang agak jauh-jauh ya dari kependudukan, karena tujuan kita memperbanyak penduduk ini. Pemukiman warga ini kita akan perbanyak. Contoh kita akan bangun di daerah sini mungkin lah, daerah sini dulu. Nah, jangan lupa kita buat jalannya dulu, aksesnya. Kita bangun sini atau sini dulu ya. Nah, itu aja, asal menyambung aja, nggak apa-apa jaraknya mau sejauh apapun asal jalannya menyambung ya. Oke, setelah kita bangun ini jangan lupa kita bangun juga ini kandang untuk biri-birinya ya. Kita bangun maksimalnya 3, oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada icon di atasnya. Kalau kita arahkan, dia ada tulisan no warehouse in range. Jadi dia tuh butuh warehouse atau gudang di dekat tempat peternakan ini. Tapi karena di sini si wall ini akan langsung dikirim ke produksi pakaian, kita langsung buat aja produksi pakaian di pinggirnya. Jadi jalurnya hasil dari biri-biri ini akan dikirim ke produksi pakaian tuh. Kalian bisa lihat kan, dia langsung diproduksi, langsung berjalan nih. Bentar, dia masih loading. Ini kalian bisa lihat kuda ini dia mengirim hasil benang dari biri-biri ini ya. Nah, baru dah, tuh kan, baru dibuat bajunya. Tuh kan, dia juga meminta untuk kita ngebangun warehouse di dekatnya. Oke, kita bangun warehouse di sini aja lah, nggak apa-apa pingin, atau boleh lah ini di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini loading, kita bisa lihat ya, ketika ini sudah dibuat pakaian dan ini pakaian masih 0. Nah, ini dikirim nih sama kuda. Tuh, ini jalurnya ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi ini dikirim langsung ke sini ya, dari wall ke pakaian langsung simpan ke gudang, dan di gudang si pakaian ini digunakan sama para petani kita. Oke ya, kita lihat dulu stoknya. Sama enggak? Nah, ini kayaknya langsung dipakai, makanya dia 0 lagi.
Nah, untuk mengetahui nih cukup atau enggaknya si baju ini, karena ini baju ini kebutuhan petani kita juga. Kita klik bangunan peta ini, kita lihat juga statistiknya. Nah, tuh kan. Jadi aman juga sebetulnya, cuman ya emang agak jauh gitu kan. Aman juga. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan demand-nya ini penuh full, tapi yang hijaunya ini berkurang, artinya supply kita kurang. Bisa dipertambah, yaitu dengan cara agar petani kita disuruh kerja keras, ini ditambahin ke kanan. Cuma nanti resikonya ini akan berkurang. Atau kita tambahin bangunan satu lagi dengan cara ini berkurang, maintain cost-nya dan yang lain-lainnya berkurang, dan kita juga dari balance-nya juga akan bertambah, minusnya akan bertambah gitu. Nah di sini saya masih minus ya, oke. Nggak apa-apa, kita akan mengalami naik turun di sini. Kita akan mengalami naik turun. Di sini saya punya modal yang cukup untuk dikuras ya sama balance minus ini ya. Kita klik lagi gudangnya. Nah ini udah ada lebih nih, spare lebih 3 ya. Udah lebih 3. Oke, kita klik nih satu rumah. I'm hot and bothered. Ini kenapa ada tanda seru? Karena ada beberapa rumah yang belum kasih pakaian atau belum terpenuhi kebutuhannya. Karena ini harus, kalau udah terpenuhi, nah seperti itu tanda serunya akan hilang. Nah di sini kenapa masih jelek? Karena kita ada dua yang tidak sejahtera ya. Ada 2 persoalan, yaitu ada satu yang belum dibangun luxury itu, yaitu ini pub udah kebuka tapi kita belum bangun. Oke, kita bangun pub di sini. Dan pub ini sama kayak marketplace, kita harus deket-deketan sama warga ya, jangan terlalu how jauh. the whole world bows before us. Yes, and thanks for your help. Oke, sama-sama Arhan. Oke, kita bisa lihat pub ini. Pub ini cuma mengurangi maintenance cost kita ya, jadi minus 62. Oke, kita bersihin dulu ya peruntuhan ini. Kalian bisa lihat ya di sini akhirnya, karena kita udah bisa memenuhi nih kesejahteraan mereka nambah nih ya luxury-nya. Nah di sini kalau polusi, It's been a long, hard day. The people need to rest and maybe wet their whistles. Jadi Arhan berpikir kalau Snap ini bisa memotivasi penduduk kita agar lebih bersemangat bekerja. Nah Snap ini ya, ini kita akan bangun juga. Oke, kita akan bangun juga. Ini kita ambil dulu. Ini produksi pakaian di situ. Mungkin Snap di sini mungkin ya agak jauh dikit. Kita bikin jalan dulu. Di sini. Sorry. Kita seberangin aja. Nah seperti itu. Oke. Kita seberangin aja di sini ya. Kita buat langsung snapnya. Di sini snap ada 2 tahap juga ya. Yang pertama kita harus ngebangun potato farm. Potato farm itu kentang ya, perkebunan kentang ya. Kita harus bangun. Nah setelah dibangun, karena kita udah ada akses jalannya, kalian bisa lihat kita harus bangun juga nih perkebunannya. Sebentar, ini ada runtuhan ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita ambil. Nah di sini ada 0/72 ya. 7 maksudnya ini adalah per petak ya. Jadi kalau kita bikin satu petak, nah dia akan berkurang 1 ya. Kita bikin aja langsung, misalkan seperti ini ya. Ya mungkin seperti itulah ya. Lalu kita lihat di sini dia juga butuh warehouse, atau kita buat langsung ini dulu aja ya, Snap distillery-nya.
Oke, kita langsung buat aja. Jadi agar dari kentang langsung ke snap ini, lalu dikirim ke warehouse. Nah, warehouse, kalau bangunannya seperti ini berarti ada material atau bahan-bahan yang tidak terpenuhi atau yang kurang. Kita arahin mouse kita ke sini, kita lihat tuh. Dia membutuhkan 10 timber atau 10 papan. Kita belum punya, kita baru 4 ya. Kenapa? Karena kita belum punya produksi kayu. Berarti kita harus bikin dulu yang namanya penebang kayu, lumberjack hut gitu ya. Nah, di sini ketika kita klik bangunan kayu, kalian bisa lihat di sini ada diameter area yang akan dibangun sama kayu ini. Kalau misalkan kita ke sini, ini artinya 5 menit baru 100% ya. Kalau kita ke sini, nah dia nggak ada kayu di sini tuh, berkurang. Artinya nanti hasilnya kayunya akan sedikit yang akan disuplai, nggak akan full 100%. Itu ya, paham ya? Jadi kita cari agar si produksi kayu ini 100%. Klik di sini. Jangan lupa kita buat jalan juga. Kita hubungkan sama jalan ini langsung. Nah, ini mau buat jalan tuh ngurangin dana modal kita ya. 69.000 dikurangi 160 ya. Masih kecil, kita bangun saja. Oke, nah ini udah bikin sama kayak tadi ya, kayak baju sama snap ini kita buat juga produksi kayunya di sini. Nah ini. Bisa, Everything you've built so far consumed wood. We'll be needing more of it to continue. yes. Oke. Timber, very good. Iya, I'll try not to very think of good. the coffin. Oke, ya, gue udah tahu. Oke, jadi si ini sawmill ini dia akan dikirim kayu sama si lumberjack. Nah, dari sini kita kasih lagi warehouse seperti biasa. Cuman warehouse-nya, nah ini minus 10 nih ya. Gimana caranya? Mau nggak mau kita harus cari reruntuhan yang kecil-kecil. Nah sebetulnya bagusnya sih ini lumberjack ini dari awal ya bagusnya. Lumberjack sama You need a sawmill. warehouse, you do. Iya, oke. Nah ini bagusnya kita ambil dulu. Nah 14 cukup ya, kita baru bangun warehouse. Nah ada icon ini karena saya nyalakan ya. Ini tandanya bisa di-upgrade ya. Saya nyalakan atau saya upgrade. Eldest, you outdo yourself. Good, thanks you for your help. Oke, you're welcome, Hana. Oke, kita balik ke di sini. Yang paling penting adalah balance-nya dulu ya. Seperti kalian lihat di sini, ini malah minus ya. Penghasilan kita minus berapa? 162. Penghasilan kita 108 dan kita udah ngemodal untuk bangunan 40 minus 190 dan minus 40 ya. Totalnya jadi 270. Nah gimana sih tipsnya untuk menambah income ini supaya kita tuh balik modal gitu ya kan? Caranya yaitu dari I got me ngebangun, family. caranya dari ngebangun rumah-rumah penduduk atau petani ini. Tapi kalau kita nggak bangun, kita juga harus melihat Easy life. kapasitas produksi kebutuhan mereka, misalkan dari ikan, dari baju, tadi pakaian, sama snap gitu. Gimana caranya kita lihat? Kita coba aja dulu bangun satu rumah atau beberapa rumah ya. Di sini, ini masih kehalang, kita bisa nggak? Masih belum bisa ya. Belum bisa. Oke, kita bangun dulu aja rumah, beberapa rumah. Nah ini masih kurang ya timbernya. Kita tunggu dulu timbernya di sini. Yang penting satu kebutuhan mereka sudah terpenuhi di sini. Nah otomatis ini udah full didiami. Rumah untuk 10 orang sudah penuh untuk 10 orang juga. Sudah didiami 10 orang gitu.
Nah di sini, oh ini jalannya berdua tuh, bentar. Saya buat dulu jalannya. Nah ini snapnya udah ada, timbernya sudah ada, kita bangun. Nah di sini saya ada berapa rumah ya? 6, 12 tambah 6, 18 tambah 4, 22 ya. Berarti saya punya rumah 22. Seharusnya kalau kali 10, 220 orang ya. Misalkan kita lihat di sini. Nah, yang baru ada 187 orang. Gitu kan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita udah ngebangun 22 rumah. Yang seharusnya 120. Seharusnya ini full terpenuhi gitu ya, penuh. Ke satu ada yang masih loading atau snapnya. Oh ini saya lupa, belum kebangun ini warehouse-nya ya guys ya. Itu gua lupa ya. Bentar. Kita harus cari biar cepat. Kita cari reruntuhan kecil. Ini bisa nggak? Oh, bisa, ini bisa. Nah, bentar ya, sabar. Nah, ini butuh 10 kalau nggak salah. Iya butuh 10. Bentar. You need more people before you can demolish the rest. Oh, oke. Jadi kita butuh lebih banyak petani atau penduduk ya untuk meruntuhkan ruin sebesar ini ya. Nah, itu suaranya. Oke. Kita ambil dulu ini sudah dibuat. Oke, nah ini produksi snap sudah mulai berjalan ya. Produksi snap sudah mulai berjalan. Bisa kita lihat prosesnya. Nah, cara ini sama seperti yang tadi untuk pakaian, kita lihat juga dari statistik. Nah, demandnya kecil, aman ya. Berarti jadi kebutuhan penduduk untuk snap ini dia masih sedikit lah, belum terlalu banyak. Tapi kalau kita bangun banyak rumah penduduk, ini kemungkinan akan bertambah kebutuhan mereka juga. Kalau sampai kita mentok di sini dan atau supply kita kurang, maka ini tandanya akan kelihatan akan berkurang warna hijau ini. Dan itu kalau lama-kelamaan akan berkurang di storage kita atau warehouse kita. Dan kalau warehouse kita udah habis snapnya, apa incoming kita pun akan minus lagi, akan turun lagi gitu. Jadi dalam game ini sangat penting ya untuk Life's fine as a new turnip. memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan penduduk kita. Gitu. Feels an eternity since the funeral. Ini And masih the loading cost. ya. Why, it was extortionate. Ready to repay my charity? Oke. Ya udah, kita bayar Repay ya. me now or sell up. Udah dibayar. Jadi dia nagih utang karena Don't think you're bekas finished, brat. pemakaman ayah kita ya katanya. Tell me you've managed something. Baba, Black Sheep, have you any wool? Yes, sir. Dia udah Yes, minta sir. snap. Dia juga 4 bags full. kesel banget nih, ngeselin banget nih si Is Uncle there no Edward. limit to Uncle's shameless demands? Masih to pay for the funeral. Oke. Katanya kita membayar terlalu banyak untuk pemakaman ayah kita. Tapi tidak apa-apa. Karena kita bisa Your produksi people are lagi. recovered and desirous to proceed. Set them to it. We're Demolish going to them need as next. much space as we can clear. Oke. Rana menyarankan kita untuk ngebersihin reruntuhan lebih banyak lagi. Kita harus cari berarti. Nah ini kita bisa blok mungkin. Nah ini itu kita ambil timbernya ya. Terus di sini apakah ada? Nggak ada ya sini. Ini nggak bisa ini. Itu belum bisa ya. Baik, kita fokus ke balance lagi. Di sini balance masih minus ya. Ini kalau dibiarin, lama-kelamaan modal kita akan habis. Kalau modal kita habis, ya udah, game over ya. Berarti Speak to our humble cousin. kita He bangkrut. writes of a worker riot in Bright Sands. It seems we are not alone in our contempt for Edvard. Happy with Edvard. Yeah, just here to see God.
Oh, ini kita ada misi ya untuk mencari sesuatu di pulaunya Uncle Edward. Tapi sebelum itu kita tahan dulu ya soal misi ini. Kita fokus dulu ke balance. Karena takutnya kalau kita lanjut ke misi terus balance kita minus, nanti modal kita habis di tengah jalan ya. Kita gagal. Caranya gimana? Kita tetap ngebangun lagi pemukiman warga ya. Kita bangun lagi beberapa. Kita bangun jalan juga. Jangan lupa. Terus bangun lagi juga sorry. Di sini kita hubung-hubungkan ya jalannya. Oke. Nah seperti itu ya. Nanti ini kenapa saya kosongin? Ini untuk kayak tempat-tempat yang dibutuhkan sama petani kita yang jaraknya itu nggak boleh jauh sama petani kita. Nanti saya akan tempatkan di sini ya. Oke. Nah ini balance kita nih. Balance 8. Kita lihat dari rumah yang udah kita buat 32, harusnya kita nyampe 320 ya. Kita tunggu sampai balance kita akhirnya nambah guys ya. Nah ketika balance kita nambah, kebutuhan kan bertambah juga kan. Kalian bisa cek langsung di sini. Kita klik dan kalian pilih production. Nah di sini ada yang namanya consumer goods. Nah ini semua kebutuhan yang ada di pulau kita untuk saat ini ya. Karena kita masih di zaman petani, ini kebutuhannya hanya 3 ya. Kita masih di zaman petani, kebutuhan kita baru segini ya. Cuman nah ini mulai mendekati nih, mulai hampir full ya. Kita bisa bangun ikan lagi agar sama seperti ini, agar kita punya stok lebih gitu. Kita bisa bangun ikan ini every care. karena kita punya banyak petani yang nganggur atau nelayan yang nganggur ya, banyak farmer yang nganggur. Kita buat lagi aja ikan ini, lalu kita buat jalannya. Nah seperti itu, lalu dia akan mulai beroperasi dan kita lihat statistik. Nah atau kita pilih ke sini. Nah kita hapus ini karena di sini masih tertulis fish ya, kita hapus. Nah ini mulai agak seimbang lah ya mereka bertiga ini. Itu sih yang paling penting. Nah kalau seperti ini kalian aman. Jadi yang namanya ini balance. Oh bentar, di sini ada minus. Kenapa? Oh ada minus karena ketika kita ngebangun ikan ini ada cost maintenance tuh. Maintenance cost minus 40 gitu. Bentar di sini kita lihat ke rumah. Nah ini belum sepenuhnya sih ya. Nah seharusnya kita bangun rumah lagi karena ikan, baju dan snap itu masih space-nya masih banyak gitu. Seperti ini ya. Jangan lupa dikasih jalan juga. Aduh, situ lagi. Gak apa-apa lah ya. Nah seperti itu. Kita hapus. Oke. Nah ini nambah kan, karena orang-orang kita nambah lagi gitu. Oke, kalau udah seperti ini udah plus seperti ini. Nah ini ada misi ya, kita klik I aja. need help with me lowly troubles. Farmer offers you a puzzle quest. Oke, boleh kita terima I got questnya. something perplexing, need setting straight. Find and collect the wild animal.
wild animal. Up with a lark this morning, I was. Oke, jadi ini ada quest, cuman kita cari-cari binatang buasnya nggak tahu kemana ya, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini hanya quest dimana ini juga sih penting ya untuk nambah atraktif atau kepercayaan penduduk ke kita sebagai wali kota. Tapi kalau questnya ini nggak ada, mungkin gamenya ini ngebug ya, karena ada beberapa juga quest-quest yang ngebug di game ini. Udah, gini aja, kita fokus ke sini. Oke, kita fokus ke sini. We'd understand if there's too much on your plate. Kalau misalkan balance kita udah seimbang, kita boleh lanjut ke quest ke sini. Kita klik ini, quest ini. Nah, ini dia. Ini adalah kediaman Uncle Edward ya. Nah, di sini kita lihat find your cousin leading mob. Rombongan Edward with exhibition construction site. Nah, ini construction site-nya. Nah, ini rombongannya. Nah, ada ya. We'd rather die than stay. Our Rioting flags mobs. still wave for Ooh. Samuel. Rioting Let mob. Edvard oppress us no more. Are willing to join. Oh, jadi kita harus cari rioting. Ini kan? Oh iya betul. Ini rioting mobs teh pendemo yang udah mulai tidak terkendali ya. Oke, kita cari lagi. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa dengar dari suaranya. Kalau kita ngejauh, nah suaranya hilang. Oh, ini dia. 2. Oke, sisa 3. Kita cari 3 lagi di mana? Agak dekat-dekat ini construction site. Nah, ini dia. Ini questnya ya. Kita cari. This city will be a life away from Edvard. We're on board. Only we've no ship to get on board of. Nah, ini seperti kalian lihat di sini ada beberapa. If you pick me, you may have my boat. It's my poor aunt's legacy. Her second husband was a decent sailor. Who wants to leave Edward as well, offering. Apa tuh kata tadi? Kayak media berita akan meninggalkan Edward ya, Uncle Edward dari sini. Atau apakah mereka akan datang ke kediaman kita mungkin ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tipe-tipe bangunan-bangunan yang berbeda. Jadi game ini udah memperlihatkan nih kemajuan atau progres kita ke depannya. Nah, kalau di bangunan kita kan kita bisa lihat. Ini kita masih rumah kayu nih. Ya mungkin rumah kayu dan batu bata zaman dulu ya, masih kayak perkampungan pedesaan gitu. Nah, kalau si Uncle Edward ini, nah nanti ketika kita upgrade rumah kayu kita satu tahap, kita akan naik ke zamannya worker. Di sini zamannya para pekerja, ya. Dan begitu selanjutnya, ketika si worker ini sudah terpenuhi kebutuhannya dan kita upgrade, kita akan naik ke zamannya artisan. Nah, ini artisan itu kayak artis seniman ya. Dan artis ini ketika kita upgrade, kita akan naik ke zamannya engineer. Nah, disinilah zamannya dimana pabrik-pabrik ini dibuat. Nah, ini kan yang namanya tuh ada polusi mulai keluar, ya
kan. Teman bisa lihat pabrik-pabrik ini mulai bekerja, yaitu di zamannya engineer. Nah, yang terakhir saya kurang tahu sih. Saya baru nginjak ke zaman investor. Nah, disinilah zamannya pebisnis. Investor ya, pebisnis dan lain-lain. Disinilah. Ini zamannya kelistrikan ya. Nanti kita akan lihat. Oke, di sini kita lanjut ke pulau kita. Di sini ada quest yang belum kita selesaikan ya. Cuman kita cari-cari nggak ada nih wild animalnya. Don't even mind the neighbors. Ya mau gimana lagi ya kalau misalkan. Oh ini. Oh itu guys. We'll gather and toast your elf. Di sekitaran market ya tadi ya. Oke, udah beres ya berarti. Select the editor and his crew at Edward. Oh ini yang tadi ya. Yang media pemberitaan ini. Oh diambil sama kita, diselamatkan sama kita ya guys ya. Really, entirely marvelous to meet you. And that we may show truth or anything actually in our broadsheet. Escort. Everybody on board? Good. I shiver at the thought of staying here another second. Oke. Maksudnya oh ini kita masuk sini. Nah ini What? Has your cleft of the family no shame that it now resorts to abducting my workers? The Queen's ambassador himself shall hear of this. Jadi media pemberitaan di Uncle Edward itu kecewa ya. Jadi mereka Abduction is a severe accusation. Sir Archibald Blake. And if I may, excuse me, a false one. We left Edvard quite willingly. Pencil polishing popinjay. I should have been rid of you long ago. I see nothing criminal. A bit of interfamilial bickering is only natural, and hardly a matter for the crown. And as for you, I have quite forgotten my manners. Sir Archibald Blake, ambassador and confidant to the Queen. Despite the circumstances, Her Majesty and I were pleased to hear of your return. Your father's death was a tragedy. We regret he never had the chance of a fair trial. The real tragedy here is the vast funeral bill that goes unpaid, while this brat is living the life of O'Reilly. Sadly, your uncle has indeed alerted me to some floating liabilities. I fear you have no choice but to settle them if I am to grant you your crown shipping license. Edvard registered the debt officially. Don't worry, that old tyrant can't hold us back anymore. Pokoknya kita Indeed. jangan terlalu khawatir ya. Once my letterpress is up and running, the truth will come back to haunt Edvard. Come back. For your hospitality, please use my ship howsoever you may wish. Now that sounds like good news. Oke, kita fokus aja ke gameplaynya aja ya, karena ini storynya cukup bingung juga ya untuk memahami storynya. Nah ini dia akhirnya As to the kita debt, my hands are Sudah tied, sudah but it may warm Her Majesty's heart to see a new enterprise taking shape. kita punya license ya untuk punya kapal itu kita harus punya license juga. Upgrade. Maybe Edvard worker will try to resident. prevent us owning a shipyard. But for now, let's at least house those workers. Accommodate worker. Oke, sebentar. Sebelum kita naik ke zamannya worker, nah kita punya di sini udah show nama ininya ya, kapalnya, dan ini kapal tipe flagship ya. Nah, ini nanti kita bisa kendalikan atau kita bisa buka map. Nah, di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau ketemu musuh, kapal musuh, ini mereka akan bertempur. Tapi kita jangan dulu bertempur ya, karena kita
belum siap ya. Kita baru ngebangun kota ini. Nah, kalian bisa lihat kalau semua sudah terpenuhi, tandanya rumah ini bisa di-upgrade. Nah, ini kita udah berhasil nih. Ini tandanya kita udah bisa naik satu tahap. Nah, tadi pemberitaan nanti kita akan keluar berita yang akan kita butuhkan untuk penduduk kita juga ya, kesejahteraan penduduk kita juga. Oke, kita langsung upgrade saja, dimulai dari bangunan yang lebih dekat sama market ini. Kita upgrade aja satu. You reached a new milestone. Nah, ego of industrialization. Di sini mulailah kebuka. Dan nah, di sini juga bertambah satu Workers tab. can handle stubborn debris on ditch water. If it's to be the center of our new enterprise, it needs to be immaculate. Oh, halo. Menyarankan agar kita lebih Honest work, that's all banyak, we ask. lebih banyak meruntuhkan ya, membersihkan reruntuhan-reruntuhan ini ya guys ya. Oke. Di sini karena Our dream kita of a shipyard is impossible without plenty of qualified hands. Oke Hana, oke, terima kasih. Di sini kita udah naik I zaman. need something to blunt my rage on. Nah, ke zamannya worker, content worker. Nah, di sini ada dua akhirnya ya. Di sini ada tipe farmer dan ada tipe worker. Ini mereka berbeda fungsinya ya, berbeda fungsi dan berbeda zaman. Kita klik rumah worker ini. Nah, kalian tahu kan, sebelumnya ada kebutuhan market, fish dan pakaian yang dibutuhkan pekerja. Di worker juga ada sama. Dan lagi No, I'm in a tambah. bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when work's waned your wick. Oke. Ditambah ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi untuk mereka. Dimulai dari sosis ya. Sosis, mereka butuh sosis. Makanan ya. Kita akan bangun sosis. Nggak jauh dari ini kan peternakan ya. Kita nggak akan jauh dari perkebunan itu di sini. Oh, maaf. Untuk sosis itu kita buka ini sosis worker ya. Nah, worker itu butuh sosis itu butuh pig, babi ya. Untuk bikin sosis. Oke, kita bangun di sini karena berdekat dengan peternakan. Kita bangun juga kandangnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada area batas untuk peternakan. Kalau kita klik di sini ini nggak bisa. Ada areanya ya guys ya. Jadi jangan sampai melebihi area ini. Nah, saya akan bangun seperti ini karena di sini saya akan bangun untuk produksi sosisnya. Nah, tuh kalian bisa lihat minus 80 maintain cost, minus 50 worker, sedangkan kita baru punya 10 worker, dan minus 5 itu apa? Ini apa ini? Brick. Nah, ini brick ini kita harus bangun. Kita klik dulu. Cara bangun brick ini yaitu kita harus ngebangun clay pit dulu. Nah, clay pit ini kita harus clay pit ini kita harus bangun di tambang. Nah, di sini. Oke, ini ada clay brick ya. Brick, sorry. Nah, kita udah dapat brick, kita bisa bangun ini. Oke ya. Dan jangan lupa ini kasih jalan. Kita hubungkan dengan ini aja ya. Nah, seperti ini. Dan brick ini membutuhkan clay pit ini membutuhkan brick factory juga. Oke, kita bangun juga brick factory. Nah, di sini kalian We've only a lihat. skeletal work gang. Processing time 6 menit. Jadi selama 6 menit 15 detik dia akan menghasilkan 4. Nah, kalau bricknya
Breaknya selama 12 menit 30 detik akan menghasilkan 2. Jadi artinya ini satu clay pit ini bisa untuk 2 pabrik brick ini. 2 pabrik brick ini. Kita buat sini satu lagi ya. Nah, dan kita kasih warehouse dulu. Oke, nggak apa-apa, kita kasih warehouse dulu. Dan kita lihat juga, nah icon ini adalah kekurangan influence workforce. Ini kekurangan karyawan tuh, minus 140. Berarti artinya kita harus upgrade ini. Ini klik dulu. I'm happy as a sandboy. Far be it from us to make the foreman What the work. gift offered by a resident. Oh, nah lihat tuh. Residen ini, penduduk ini memberikan kita hadiah berupa apa nih? Not bad for a big boss. Oke. For a big boss, kita big boss nih ya. I have discovered some inefficiencies we ought to address. Oke. Nah, di sini kita akan A competitor raised a settlement. Oke. Seperti kalian lihat, balance minus. Dan ini tadi ada notifikasi bahwa a competitor settle an island on the world. Kita klik. Nah, jadi di sini sebetulnya kompetitor yang tadi AI ya, komputer, dia ngebangun pulau juga di sini, kediaman atau ya penduduk di sini ya, populasi di situ. Oke, kita fokus aja ke sini ya, balance sama minus worker ini ya. Caranya kita upgrade ini. Upgrade dulu. With several passionate young reporters enlisted, Upgrade dulu. our publishing house is already well underway. Oke. Sampai ini penuh. Sampai ini pas lah ya. Kita upgrade lagi. Dan upgrade. Our editorial section is sure to grow along with your city. We are fine-tuning the first issue as we speak. Oke. Cara cepatnya yaitu seperti ini. Kita klik kanan dan upgrade. Nah. Seperti itu ya. Lah, kenapa menghilang? Misalkan ya, kalian pasti nanti akan menemukan seperti ini. Ini kenapa nggak bisa di-upgrade? Kalian bisa klik di sini. A land lush and green. Nah, karena tadi mungkin ya, nah kalau misalkan di sini kalian tidak menemukan, coba kalian cek di storage. Nah, ini tadi kita klik di sini summer good. Nah, ini kemungkinan yang nanti akan berkurang. Tapi di sini ada tandanya ya, tanda panah ke atas biru itu artinya aman. Berarti supply-nya masih banyak. Jadi kita nggak akan kekurangan juga. Ini masih aman. Oke, kita butuh satu lagi untuk di-upgrade. You reach Nah. a new milestone. Akhirnya kita itu kebuka lagi ya, artinya item-item ini yang bisa kita bangun di zaman worker ini kebuka lagi. Nah, seperti itu ya. You have father's fortitude. These people will follow you as they once followed him. Oke. Nah, ini kenapa pause? Seperti yang kita lakukan tadi di awal. Nah, ini juga ada sama, yaitu ada permintaan atau kebutuhan yang baru. Your worthless rags have barely covered anything. Now, bring me sails. Ya, It's not like you have any use. Clearly, Uncle's intention is to keep us from ever owning a shipyard. Ini agak ngeselin ya, ini narasi-narasi dari AI-nya. Oke, kita klik dari kebutuhan mereka, yaitu pertama sosis dulu. Kita lihat statistiknya seperti biasa. Nah, ini aman banget ya, karena kita baru aja upgrade beberapa rumah ke zamannya worker. Nah, ini kebutuhan para worker nih. Ya, kebutuhan para worker, dan ini tidak dibutuhkan sama farmer kita itu. Farmer kita kan pada zaman sebelumnya ya, ini tidak dibutuhkan. A fire broke out. Nah, kalau ini tandanya ada api, guys. Nah, tuh lihat, ini kebakaran ya. Kita harus ngebangun fire station, yaitu fire station itu di sini. Nah,
kita harus ngebangun fire station. Cuman ketika kita baru bangun ini akan loading dulu ya. Dan fire station itu ya untuk pelindung dari pemadam kebakaran ya, maksudnya pemadam kebakaran. Dan dia pun juga sama punya jarak. Nah, kalau kebakarannya di sini, ini kalian bisa lihat nih. Ini ada batasnya dari fire station. Kalau ini kebakaran, ini nggak akan nolong, dia nggak akan nolong. Paling solusinya kita bikin lagi di sini, yang dimana itu ngurangin cost balance kita, atau kita pindahin ini dari sini. Kalau menurut saya sih bagusnya lebih baik dipindahin untuk minimalisir cost, karena kalau bikin juga tetap loading juga gitu kan. Jadi bagusnya dipindahin ya, jadi biar cost kita nggak berkurang. Oke, ini kebakaran masih berlanjut dan kita tunggu loadingnya sampai beres. Dia akan otomatis nih, pemadam kebakarannya otomatis akan keluar. Nah tuh, bisa lihat. Dan kita pun bisa menambahkan pemadam kebakaran lain. Hanya saja kita harus menunggu nih. Ada waktu di sini. Contoh ya, di sini ada tiga pemadam kebakaran yang lagi nganggur, satu nunggu waktunya sampai selesai. Nah kalau yang ini tidak dihitung ya. Nah berarti dia akan mencoba untuk memadamkan semua api yang ada di daerah kita ya. Itu ya, teknik dari pemadam kebakaran kita tuh ini zaman-zamannya dulu ya. Oke, nah akhirnya ini padam juga ya. The fire has been vanquished. Nah, fire akhirnya ini adalah pemberitahuan kalau api ini sudah habis. Dan kalian harus cek kalau rumah yang tadi kebakaran tidak hancur, berarti kalian nggak harus nge-upgrade lagi untuk menjadi utuh lagi gitu ya. Ya kalau rumahnya hancur, opsinya kalian bisa delete atau kalian bisa upgrade dengan upgrade biasa sehingga jadi betul lagi gitu rumahnya. Tapi kalau nggak hancur seperti ini biarkan saja ya. Kita lanjut ke yang lain, kita fokus ke yang lain, ke kebutuhan rumah worker ini ya. Oke, tadi udah aman sosis. Lanjut kita ke roti guys ya. Kita harus ngebangun roti. Di sini kita roti. Roti ini di mana kita coba bangun di daerah sini ya guys ya. Bangun di daerah sini juga lah. Bagusnya biar kita nggak mengurangi kos kita karena terlalu banyak warehouse, kita deketin aja di sini guys. Kalian bisa lihat kita harus dimulai dari grain farm ya. Grain itu semacam gandum mungkin ya, gandum ya. Kita produksi gandum sini ya. Aduh jadi gitu. Oke, sorry ini bagus ya. Kita tambahkan lagi ya. Itu lagi. Nah ini lalu kita akan ngebuat yang namanya flour mill. Ini untuk jadi tepungnya ya, dari gadung jadi tepung. Jadi nanti dari sini entah apakah ke warehouse dulu bisa hasil dari grain ini, atau bisa langsung ke tepung juga bisa. Lalu kita buat juga ke produksi rotinya ya. Nah, yang pertama saran saya yaitu adalah dari ikutin terdekat dengan dengan worker. Kalau misalkan worker membutuhkan roti, kita klik dulu rotinya. Kita klik statistik. Nah, dengan produksi roti yang satu rumah produksi cukup enggak untuk memenuhi
para worker yang ada di apa kediaman kita. Kalau misalkan ini kan lebih nih, berarti aman. Supply kita banyak, supply kita lebih banyak dari permintaan worker, jadi aman. Nah, sedangkan We lack the requisite materials. untuk membuat roti kita membutuhkan tepung. Kita klik tepungnya, We need something first. kita klik statistik lagi. Si tepung ini cukup enggak untuk dibuat roti. Nah, ini yang dibutuhkan roti segini, yang birunya ini segini, aman. Jadi si tepung ini menghasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan sama produksi roti, jadi aman. Kita close lagi. Nah, setelah tepung ini dia membutuhkan yang namanya grain. Kita klik grainnya ini, grain farm ini, sama lagi kita klik statistik. Nah, barulah di sini ketahuan bahwa grain ini tidak cukup mensuplai grainnya ke pabrik tepung yang tadi ya. Kita harus bikin lagi ini, atau kalau bisa kita tambahkan ini untuk para pekerja keras bisa. Hanya saja ini akan berkurang kesejahteraan mereka. Dari happiness of farmer ini akan berkurang. Cuman saya lebih menyarankan ini disimpan, poin 7 ini nanti dipergunakan untuk menambah yang lain. Kalau grain farm ini bagusnya sih sebetulnya betul, karena dia menghabiskan banyak dana. Oh, I'm always busy, Menghabiskan Doug. banyak The field dana. don't tend Kalau itself. kita bikin satu lagi makin makan dana. Kita push aja para pekerja ini, aman ya, masih plus ya. Nah, kita push aja para pekerja. Kita lihat di sini statistiknya masih kurang. Berarti memang kita harus bangun satu lagi. I'm always tired these days. Nah, bangunnya kita kasih jalan dulu di sini. Nah, kayak gini mungkin ya. Kita copy ini aja mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat di sini dengan cara menyatu dengan grain, sesama grain, tidak masalah, bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, itu udah pas. Dan kita lihat statistiknya. Nah, ini baru lebih, grainnya lebih. Ini aman. Dan kita lihat workforce-nya, working happiness-nya masih plus 1 ya. Karena kita dua ini di push nih. Dua peternak dua grain farm ini di push sama kita. Nah, cuman kita lihat di sini ada kekurangan farmer karena grain farm ini membutuhkan farmer bukan worker. Akhirnya kita harus bangun lagi rumah farmer. Gimana kita bangun lagi rumah farmer? Misalkan di sini ya, kita bangun. Oke. Masih kurang ya, kita bangun lagi, nggak apa-apa. Nah, seperti kalian lihat di sini kita kehabisan timber ya, papan. Sekarang apakah ada yang bisa kita klik nggak, reruntuhan? Nah, ini bisa, atau kita nungguin penebang kayu. Tapi kalau nungguin penebang kayu kayaknya lama. Kita sambil bersihin reruntuhan yang ada ya di pulau ini. Oke, tunggu. Oh iya, jangan lupa ini jalannya, aksesnya kita kasih juga. Saya lupa. Ini juga kita akses. Kalau nggak dikasih akses, lama-kelamaan rumah ini akan hancur ya. Jadi kita harus upgrade lagi. Nah, ini sudah bisa dibangun rumah. Kita ambil. Ini kita ambil.
ambil. Nah, teman-teman bisa lihat kan, nanti ini akan bertambah juga. Ini baru 3 orang ya, kan kita barusan nambah bangunan ya. Balik lagi ke kebutuhannya, karena dia akan butuh banyak lagi nih kita untuk apa, ikannya gitu kan. Nah ini kalian bisa lihat, ini bisa di-upgrade. Trading post kita bisa di-upgrade karena kebutuhannya tuh butuh 2.500 buat nge-upgrade postnya itu ya, butuh 10 chamber dan brick 15, dan kita udah ini udah bisa upgrade. Oke, kita upgrade dulu ya. Nah inilah dimana ini medium trading post ya. Ketika kita tadi tambahkan ini, loading RAM-nya bertambah. Loading RAM itu untuk apa? Loading RAM itu untuk para ini, supplier ini untuk loading. Kalau misalkan satu warehouse dikelilingi sama ini banyak banget, lebih dari 3, nanti di sini akan timbul antrian. Di mana timbul antrian ini akan menyebabkan ya produksi yang lain tidak bisa ke store, ke gudang ya. Jadi kalau misalkan dari gudang kalian maksimal untuk loading 3, maka bagusnya di pinggir warehouse kalian juga ada 3 supplier lah ya, jadi seperti itu ya. Oke, baik, di sini kita lihat ini masih belum 5 orang. Cuman ini, nah ini yang nganggur udah nambah, dan ini yang nganggur ini tuh jadi uang, jadi island balance, jadi uang ke kita, paham kan? Jadi uang ke kita, dan ini pun juga jadi uang ke kita, island balance tuh. Nah di sini ya, kita bisa lihat juga workforce-nya, jadi kerja paksa atau santainya bisa lihat di sini. Know a few what's turned to factory work, hands Oh, mangled yes, in okay. machines. I'll stick Okay. with me scythe, thank you. Oke. Nah, jadi selama ini kita tinggal nunggu aja. Work, sleep, Ini belum kebuka, dan kita harus kebangun church, yaitu gereja ya. Karena para worker ini butuh gereja ya. Tapi kalau farmer ini nggak terlalu butuh. Farmer ini nggak terlalu butuh. Hanya saja gereja ini untuk para worker ini ya. Kita bangun gereja di sini. Oke. Ke sini. Nah ini. Nah, kita bangun. Dan ada beberapa yang belum terpenuhi, yaitu brick sebesar 25. Mau nggak mau berarti kita harus tunggu bricknya sampai 25 baru kita upgrade. Nah, seperti biasa si church ini ada batas jangkauan ya yang bisa dicapai oleh penduduk. Oke. Oke. Oke, jadi kalian bisa lihat ya, di sini kita udah sampai pada zaman worker ya, dimana nanti akan ada zaman artisan, engineer, dan investor ya. Oke, jadi untuk saat ini kita lihat dari keuangan kita, balance-nya plus ya, plus 125. Kita nanti akan berusaha tambahkan dari balance-nya ini nyampe ribuan ya, bahkan puluhan ribu ya. Dan untuk kesejahteraan masyarakatnya juga kita akan perhatikan ya, dari dimulai kebutuhan mereka dan kesejahteraan. Oke.
Oke, jadi video ini saya cukup sekian dari sini. Jadi kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya tips-tips kalian dalam bermain game Anno 1800. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dan komen jika kalian ada saran, kritik, dan masukan. Oke, see you in next video. Bye bye.